Oke, halo Sobat Trader Indonesia. Udah kedengeran ya. Ketemu lagi sama saya Clara. Nah, seperti biasa kita akan menganalisa di pair XAU USD. Bentar. Ya, sebelum kita masuk ke dalam poin apa namanya trading hari ini di gold, kita sapa-sapa dulu ya teman-teman di sini yang baru bergabung di webinar di Dimex, boleh chat kita di sini, boleh eh, bilang hadir atau baru bergabung ya. Jadi biar saya tahu Bapak Ibu di sini atau sobat-sobat trader yang baru bergabung di webinar kita hari ini. Oke, seperti biasa di webinar kita itu kita selalu menganalisa di pair XAU USD atau di pair emas. Ya, kenapa? Karena memang peluang dari pair XAU USD ini atau emas ini sangat berpotensi dan bagus sekali untuk jangka panjang gitu. Sebentar. Ini kalau suaranya kurang jelas boleh dikomentarkan ya, dikomentarin gitu. Oke, kita langsung sebentar. Ini gimana sih biar terlihat banyak gitu? Ini gimana sih biar terlihat banyak gitu? Kotak-kotaknya. Kan kita zoom tuh biasanya banyak kotaknya gitu enggak ya? Iya, biasanya banyak. Ya udahlah, enggak ya. Oke, oke tadi ke distract ya teman-teman. Jadi oke kita langsung aja. Kali ini kita mau bahas. Teman-teman yang mau ada pertanyaan silakan bertanya aja. Ya, jadi mau tanya apapun seputar tentang trading boleh ditanyakan, boleh diinformasikan. Nah ini maksudnya. Enggak nih beda. Oke boleh ya. Oke kita langsung ke sini. Kita share. Oke, pair dari XAU USD sendiri ini mengacu trennya agak sedikit turun. Kita belum bisa katakan ini tren turun. Kenapa? Karena ini hanya ada koreksi. So far untuk jangka panjang market ini masih menekan ke atas ya Bapak Ibu. Kalau kita tandain resistennya ini ada di area 3370, lalu ada di area low-nya di 3351. Prediksi apa nih atau sinyal apa nih nanti yang akan saya berikan? Untuk sinyal hari ini belum ada yang kami informasikan kecuali ada sinyal dari VVIP. Nah, buat Bapak Ibu di sini yang belum join untuk sinyal kita boleh infokan atau boleh teks di sini ke admin ya. Jadi Bapak Ibu di sini yang belum bergabung pada pada kelas kita boleh informasikan. Oke, buat Bapak Ibu di sini area support dan resistance sudah saya tambahkan. Jadi Bapak Ibu kalau bingung nih mau entry posisi apa atau nanti mau peluang apa nih ketika mau entry boleh Bapak Ibu juga komen atau masih ada beberapa yang bingung nih untuk pergerakan market itu bagaimana sih atau bagaimana cara pengelolaan dalam trading supaya bisa profit secara konsisten. Nah, itu juga kita sambil sharing-sharing ya. Nah, intinya dalam trading ini penggunaan lot itu sangat dibutuhkan yaitu supaya kestabilitas di dalam psikologis Bapak Ibu apalagi yang masih pemula disarankan untuk menggunakan lot di 0,1. Nah, market di area ini untuk lot di 0,10. Ya, Bapak Ibu boleh menggunakan lot di titik 10. Jadi untuk trading sendiri tidak menggunakan lot yang terlalu barbar. Nah, ini ya. Nah, peluangnya seperti apa? Untuk peluang di hari ini, biasa di hari Senin itu pergerakannya sideways ya, jadi pergerakannya belum terlalu signifikan. Kita tunggu untuk momen nanti di jam Amerika. Jadi Bapak Ibu jangan terlalu tergesa-gesa untuk mengambil open posisi. Kita lihat aja nanti posisi di jam Amerika. Jadi untuk saat ini kita masih analisa aja untuk trend ini bakal kemana. Cuman untuk entry saya sarankan untuk nanti malam aja di jam 7 malam atau jam 8 malam untuk kita entry posisi. Oh, ini ada yang bertanya dari Pak Gea. Izin Miss, bagaimana strategi yang aman untuk trading gold di tengah market yang agresif? Untuk strategi tradingnya, yang pertama Bapak harus mengerti pola di dalam market dulu. Nah, udah paham tentang pola, baru Bapak boleh entry. Atau Bapak boleh belajar mengenai metode yang simple supaya Bapak bisa mengikuti trading dengan aman. Nah, tentunya Bapak Ibu di sini juga boleh berkonsultasi dengan tim kita di
tim dari Didi Max sendiri dengan mentor-mentor yang sudah profesional ya. Jadi Bapak Ibu di sini yang sudah aktif di Business Ready, eh kami harapkan untuk Bapak Ibu. Oh, rame ya hari ini ada 20. Untuk Bapak Ibu untuk em, join atau mengikuti instruksi dari kelas kita. Nah, jadi kalau di sini masih banyak yang bingung bagaimana cara pengelolaannya, bagaimana cara strateginya. Intinya yang pertama adalah Bapak Ibu mengerti dulu dengan pola tradingnya. Pola tradingnya itu nggak perlu yang aneh-aneh, nggak perlu yang neko-neko, cukup dengan trading yang simpel gitu. Trading yang simple dan profitable. Sebentar ya. Nah, jadi Bapak Ibu di sini mau nanya-nanya seputar trading silahkan aja atau bagaimana time money management yang baik, bagaimana cara pengelolaan atau metode yang bagus. Di dalam trading itu sebenarnya semua metode itu bagus, cuman tergantung dari teknikal masing-masing ya. Jadi ada juga yang cocok dengan teknikal di Fibonacci, ada yang cocok di teknikal moving average, tergantung dari kriteria dari Bapak Ibu sendiri ya, lebih nyaman menggunakan trading apa. Kebetulan dari diri Max sendiri, Bapak Ibu nggak perlu khawatir dan nggak perlu bingung karena setiap hari kita juga berikan yang namanya pivot point, yang dimana market atau support dan resisten itu akan kami berikan setiap hari. Baik, Miss. Izin sekali lagi, Miss. Lebih baik scalping atau swing trading ya? Kalau untuk saat ini, saya sarankan untuk tradingnya di scalping aja ya, Bapak ya. Bapak atau Ibu ini. Ya, kalau swing untuk saat ini tidak kami rekomendkan. Bapak Joko, Kak pengen tanya kalau aku coba di demo di Dimex kok pagi-pagi nggak buka ya soalnya di broker lain dia buka dan pas subuh gue tembus ke 3339 itu sekitar jam setengah 5 pagi. Ya, nah jadi setiap broker itu untuk open marketnya berbeda-beda ya Bapak Ibu. Jadi kalau dari broker di Dimex sendiri itu buka startnya dari jam 6 pagi gitu. Kalau hari Senin. Nah, kalau dari hari Selasa itu start bukanya dari jam 5. Jadi, kenapa kok beda-beda? Ya karena memang setiap broker itu memiliki SOP yang sangat berbeda. Jadi, masing-masing punya SOP-nya yang berbeda ya. Jadi, kalau memang ini di Max itu bukanya nanti jam 6 pagi gitu. Makanya saran kita kalau misal Bapak Ibu punya posisi minimal di hari Kamis itu sudah selesai ya, sudah selesai untuk posisinya. Karena kalau misalnya Bapak Ibu punya posisi, biasanya kalau udah tutup market itu SL dan TP-nya itu terhapus. Jadi harus buat SL dan TP manual. Nah, Oh, di gitu. bagian Ada lagi? bawah. Oh, kecilnya. Ada lagi? Boleh ya. Bapak Ibu di sini yang mau bertanya silakan bertanya aja. Kita masih buka kolom untuk pertanyaan. Kak, ICT itu apa? ICT? Yang saya tahu copy trade ya. Copy trade itu dia sama-sama trading juga, cuman dia ada akun master yang dijalankan sama seperti robot, cuman bedanya kalau copy trade itu memang dari punya kita sendiri, misalnya kayak Bapak Ibu di sini pengen tradingnya pengen langsung auto ada di MT5-nya gitu, itu bisa menggunakan CT. Tapi dari di Dimax sendiri tidak ada yang namanya copy trade ya. Kalau ICT kayaknya saya kurang tahu. Ya baru dengar. Gitu. Nah, di Dimas, jadi Bapak Ibu di sini, ini kita nggak analisa market karena Bapak Ibu boleh perhatikan sendiri ya, marketnya nggak bergerak kemana-mana. Tuh, marketnya sangat sideways, jadi kita tidak terlalu menganalisa. Kita di sini sharing-sharing aja ya. Jadi kalau kita analisa juga pergerakan market ini terlalu kecil dan terlalu tipis untuk kita analisa. Jadi kita mau ngambil buy juga peluangnya kecil, mau ngambil sell juga peluangnya kecil. Jadi kita ngambil apa namanya peluang untuk kita sharing-sharing aja untuk hari ini. Gitu Bapak Ibu. Kok ngesel enaknya di mana? Ngesel enaknya di mana Kak? Ngesel enaknya nanti ya di jam Amerika aja ya. Kayaknya untuk sekarang belum saatnya untuk timing kita sell karena yang kita perhatikan di sini marketnya sangat kelabu ya. Marketnya tidak terlalu baik untuk kita trading.
Nanti kita ngambil momen aja ya. Jadi Bapak Ibu jangan memaksakan karena momennya belum ada untuk saat ini. Jadi jangan memaksakan untuk ambil tradingan. Tapi kalau udah punya posisi sell or buy, nggak apa-apa di hold aja karena ini bolak-balik marketnya pasti kejemput. Misalkan saya sudah selesai deposit terus tanya-tanya langsung di kantor di Dimex, boleh Miss, boleh banget. Jadi buat Bapak Ibu di sini yang mau deposit bisa langsung datang ke kantor lalu mau edukasi secara langsung atau mau edukasi secara private kami ada ya. Jadi untuk Bapak Ibu, kalau memang di sini mau edukasi, kita edukasinya free. Jadi kapan aja Bapak Ibu untuk mau edukasi, mau belajar, nah kami menyediakan fasilitasnya. Nah, setelah deposit lalu mau langsung eh, stay untuk kita trading bareng atau live trading bareng itu juga bisa. Seperti itu. Jadi kita kan untuk edukasi setiap hari ya, jadi kapan aja kita bisa edukasi. Gitu. Ada lagi pertanyaan-pertanyaannya, mungkin Bapak Ibu di sini yang masih baru, boleh langsung chat admin kita atau boleh tanya-tanya atau cari tahu juga tentang DD Max. Miss, tadi market sempat nyentuh 3370, ada kemungkinan bisa ke 3370 lagi nggak? Mungkin bisa, ya. Bisa jadi ke situ lagi. Oke, Akmal Official, platform. Apakah di ponsel bisa? Platformnya kita pakai MetaTrader 5. Kita pakai MetaTrader 5 boleh di-download di Play Store maupun di App Store. Jadi Bapak Ibu boleh download aplikasinya di Play Store maupun di App Store. Namanya MetaTrader 5. Gitu. Ya, ini belum bisa kita katakan naik buy or sell ya. Karena marketnya Bapak Ibu bisa lihat sendiri kecil sekali pergerakannya. Ya, masih sideways. Jadi kalau untuk penggunaan platform kita menggunakan namanya aplikasi MetaTrader 5. Ini saya pasang posisi sell, pasang TP berapa ya Miss? Oke, pasang TP-nya berapa? Pasang TP-nya terdekat kita ngambil. Oke, kita ambil H4. Kita TP-nya bisa di sini. Di 3359 TP-nya bisa atau di 3349 ya. Target terdekatnya di 3359, terjauhnya 3349. Gitu. Ada lagi pertanyaan-pertanyaannya boleh? Di sini sepertinya Bapak Ibu sudah banyak yang trading ya, jadi sudah paham. Nah, untuk Bapak Ibu di sini yang masih pemula, ya kami sarankan untuk belajar bersama mentor-mentor yang sudah profesional. Oh iya Kak, supply dan demand itu apa apa dan cara menerapkan itu di market mana? Supply dan demand itu jadi gini, Bapak Ibu kan kita masuknya ke dalam bisnis ya, pasti ada penawaran dan permintaan. Nah, supply dan demand ini menjurus ke dalam tahap metode baru, bukan metode baru, metode yang gini. Jadi di dalam trading itu kan atau di dalam perdagangan pasti selalu ada supply and demand. Sebentar, ini kita tandai aja ya. Sebentar. Saya sedikit lupa untuk menandai. Ini ada tanda seperti ini ya. Jadi Bapak Ibu mau set buy or sell juga bisa di sini. Kalau misalnya kita buy, target SL-nya di sini. Kalau kita ya, kalau kita maaf, kalau kita sell, target SL-nya di sini nih. Nah, tapi kalau kita TP di sini. Nah, kalau untuk supply and demand itu tergantung ya. Jadi Bapak Ibu kalau belajar tentang supply and demand harus tahu tempat penempatannya yang tepat. Jadi kalau kita taruh di tempat yang salah, nanti Bapak Ibu juga agak rancu nanti ya. Ini saya lagi pasang posisi sel, pasang tandem dibahas ya. Kalau posisi terdekatnya di 3359, terjauhnya di 3349. Gitu. Oke, Bapak Ibu, jadi untuk hari ini, buat Bapak Ibu di sini yang sudah mengikuti webinar kita dari awal sampai akhir, saran saya Bapak Ibu bisa mengikuti edukasi kami yang ada di kantor, tentunya di Jalan Imam Bonjol di Jakarta, di Max Jakarta. Silakan datangi kami ya. Jadi Bapak Ibu bisa belajar bersama kami di sini setiap hari, di hari Senin sampai hari Jumat. Kita selalu ada dari jam 8 pagi. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya
sejabodetabek ingin belajar bersama Didi Max, langsung datang aja ke sini ya. Nah, jadi kalau untuk Zoom ini kan kita ngebahas tentang metode. Untuk saat ini sih peluang marketnya tidak terlalu signifikan. Bapak Ibu boleh lihat pergerakannya di 3365 tidak bergerak kemana-mana, hanya bergerak di hitungan pips ya. Oke, setahu saya Miss Clara pakai indikator MA ya Miss. Bisa jelaskan di sini tidak Miss, saya mau coba indikator lainnya. Oke, di sini saya juga pakai moving average, Pak. Bu Fatih. Kalau untuk moving average pakai Fibonacci retracement. Untuk belajar di Fibonacci retracement, kita tidak bisa belajar dalam satu hari karena eh, pemahamannya cukup berbeda. Nah, nanti saya sarankan Bapak, Ibu Fatih, silakan datang ke Didi Max aja, kita belajar secara personal. Jadi kita buka kelas private ya. Nah, nanti kita belajar mengenai indikator. Trading ini sistemnya jual beli kan? Iya betul, jual beli. Saya newbie here. Oke, selamat bergabung di Didimax ya. Kalau trading ini memang sistemnya jual beli Kak. Jadi sebenarnya di dalam trading yang kita jalankan itu bisa jual bisa beli. Nah, konsep ini masih banyak yang belum paham tentang trading di forex atau trading di emas. Pada saat kita punya modal di modal 100 juta, nah modal inilah yang nanti kita bisa katakan atau kita bisa pakai untuk kita jual atau kita bisa beli. Jadi Bapak Ibu di sini yang sudah trading itu nanti pada saat memulai trading itu dalam nilainya nilai kontrak yang dimana pada saat Bapak Ibu memulai trading itu kita bisa beli, kita juga bisa jual. Nah, supaya Bapak Ibu bisa lebih paham, mungkin saya nggak bisa bahas semuanya di sini ya, karena nanti pasti akan bingung. Kita belajarnya satu-satu gitu. Ya, jadi ada modulnya juga untuk kita belajar trading ini, gitu Pak Akmal. Oke ya. Buat teman-teman semuanya, makasih banyak. Saya mau udahan dulu ya, jadi nggak terlalu banyak yang saya sampaikan karena market hari ini tidak terlalu bersahabat. Jadi kita akan ketemu nanti di webinar selanjutnya atau kita ketemu nanti di Dimax gitu. Jadi terima kasih untuk semuanya yang sudah nonton, yang sudah mengikuti edukasi kami. Semoga bisa bermanfaat. Hari ini tidak ada sinyal, kita belajar bareng-bareng nanti ketika Bapak Ibu sudah ada waktu lagi atau bisa main langsung ke kantor kita. Terima kasih untuk semuanya. Selamat selamat bergabung dan sampai ketemu di next webinar kita. Bye bye.